Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar PLBJ, Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Coba lihat di belakang Bapak ada gambar apa ya? Ya, ini ada gambar transportasi di Jakarta. Nah, ini transportasi apa aja nih di gambar ini? Ada gambar apa aja? Ada bis, angkutan umum, angkot dan sebagainya ya. Nah, ini adalah terminal. Nah, terminal adalah salah satu fasilitas untuk transportasi publik di Jakarta. Nah, kita akan belajar itu di buku PLBJ kamu ada di bab 9. Coba sambil dibuka bukunya, halaman 63. Udah dapet? Nah, itu ya. Nah, anak-anak, Jakarta ini sebagai ibu kota negara Indonesia, banyak sekali kemajuan dari kota kita. Nah, contohnya ada prestasi yang dicapai oleh Jakarta loh. Beberapa bulan yang lalu, Jakarta berhasil memenangkan penghargaan internasional. Jadi Jakarta dapat penghargaan internasional di bidang transportasinya, yaitu Sustainable Transport Award. Nah, keren banget kan? Satu faktor yang menyebabkan Jakarta bisa memenangkan penghargaan ini adalah karena kemajuan bidang transportasinya. Dulu Jakarta nih kayak gini, lihat nih, kendaraan untuk kereta apinya. Lihat, itu pada tahun 2010-an masih kayak gitu. Parah banget kan, sampai sehancur itu gitu. Nah, tapi sekarang udah rapi, udah keren. Nah, kita wajib jaga, kita wajib mencintai kendaraan umum ya. Jangan dicoret-coret, jangan naik-naik di atap gitu ya. Karena ada aja yang kayak gitu-gitu tuh kita harus tinggalin ya. Kita harus jaga kota ini supaya lebih maju, lebih cerdas, dan lebih berprestasi. Nah, terus Jakarta juga sekarang ada Jaklingko ya. Jadi kendaraan ini terintegrasi ya. Jadi hanya dengan satu kartu, dengan satu tiket gitu ya, dengan satu tiket dalam bentuk kartu itu kita bisa naik angkot, bisa naik Transjakarta, bisa naik komuter line gitu. Jadi semuanya lebih mudah. Sekarang kita mau belajar tentang fasilitas untuk transportasi publik di Jakarta. Transportasi publik itu apa sih? Transportasi publik itu adalah transportasi itu kan kendaraan ya. Publik itu umum untuk banyak orang. Jadi tentang kendaraan umum gitu. Fasilitas penunjang untuk kendaraan umum. Kendaraan umum ada apa aja sih? Kendaraan publik ya. Jadi transportasi publik itu contohnya kereta, pesawat, kapal laut ya. Jadi kendaraan publik ya, kendaraan publik, transportasi publik itu artinya kendaraan yang dapat mengangkut banyak orang sekaligus gitu ya. Nah, fasilitasnya apa aja di Jakarta? Kita mau belajar tentang fasilitas transportasi publik di Jakarta. Nah, di buku PLBJ kamu ada di bab 9. Oke, boleh dibuka buku PLBJ-nya, halaman 63 ya, dibuka bukunya tentang transportasi publik. Nah, di belakang Bapak udah ada gambar apa nih? Ada gambar terminal. Ya, di situ ada banyak kendaraan ya, ada banyak bis, ada banyak angkutan kota atau angkot ya, atau KWK dan sebagainya. Nah, terminal ini adalah tempat untuk kita pemberhentian angkutan umum. Kemudian kita bisa ganti kendaraan yang lainnya untuk menyambung perjalanan. Nah, itu namanya terminal ya. Nah, Jakarta ini sudah terintegrasi kendaraannya. Jadi hanya dengan satu tiket, satu kali pembayaran kita bisa menggunakan banyak sekali moda transportasi atau jenis transportasi lainnya. Keren banget loh di Jakarta. Nah, ada apa aja? Oke, yang pertama ada halte atau terminal khusus Transjakarta. Ada fakta menarik loh tentang Transjakarta. Transjakarta adalah salah satu bus atau kendaraan transportasi publik yang bisa dibilang sangat membanggakan gitu untuk Jakarta dan Indonesia. Kenapa? Yang pertama, Transjakarta adalah bis yang menggunakan prinsip BRT. BRT ini Bus Rapid Transit atau Bus Rapid Transport yang pertama di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Jadi Indonesia, Jakarta melalui Transjakarta ini cukup membanggakan ya. Kemudian
jalur Transjakarta atau yang biasa kita sebut busway ya, busway itu jalan untuk bisnya. Itu Transjakarta jalur busway ini adalah salah satu jalur bus dengan prinsip BRT tadi yang terpanjang di seluruh dunia. Nah, yang terpanjang di seluruh dunia. Sudah hampir sekitar 300 kilometeran untuk di Jakarta saat ini. Bahkan masih bisa jadi masih bisa bertambah lagi ya, karena akan terus berkembang gitu ya, jalurnya akan terus diperbanyak dan diperpanjang. Wah, hebat ya, dijaga ya fasilitas publiknya. Oke, itu fakta menarik tentang bus Jakarta, bus Transjakarta. Pertama kali dioperasikan atau pertama kali dijalankan ya, Transjakarta ini adalah tahun 2004. Tahun 2004 pada masa zaman kepemimpinan gubernur kita saat itu namanya adalah Sutioso pada tahun 2004. Nah, sampai sekarang terus berkembang sampai sekarang, sampai keren, sampai maju, sampai saat ini gitu. Tetap dijaga ya, jangan dirusak, jangan dicoret-coret, jangan buang sampah sembarangan di kendaraan umum. Jangan suka naik-naik kendaraan umum dengan cara yang salah, misalkan kayak gini ya. Naik di atapnya gitu ya, jangan, mau di bis ke, mau di kereta ke, apalagi pesawat ya, terbang nggak mau ya. Terus nggak mungkin juga. Banyak juga ya fakta-fakta menarik kendaraan umum di Jakarta. Nah, selanjutnya ada stasiun. Jangan stasiun dulu deh, terminal dulu ya. Kita tadi kan halte dari yang kecil dulu deh. Terminal dulu nih. Terminal di Jakarta ada banyak juga. Contohnya adalah Terminal Senen, terminal apalagi Pulau Gadung ya, yang besar-besar tuh, Terminal Pulau Gadung, terus Terminal Kalideres dan sebagainya. Ada beberapa kali terminal. Nah, kamu pernah nggak sih mengalami kejadian yang menarik gitu di terminal gitu, ataupun di halte gitu? Udah pernah belum naik kendaraan umum? Sama siapa kamu naik kendaraan umum? Udah berani belum naik kendaraan umum sendiri? Harus tetap hati-hati ya, karena Bapak juga pernah punya pengalaman buruk di terminal. Waktu itu Bapak pernah hampir dihipnotis ya, berasa, tapi oke, kita nggak cerita itu, skip dulu. Bapak cuma pengen sharing nih ke anak-anak, tetap hati-hati ya kalau misalkan ada di kendaraan umum gitu. Oh ya, di terminal kita bisa menemui apa aja sih, ada fasilitas apa aja di terminal. Tentu akan ada jadwal keberangkatan dan jalur untuk kendaraannya, ada kendaraan apa aja di sana, terus jam-jam keberangkatannya, terus jalurnya arahnya kemana-mana aja. Terus ada fasilitas umum lainnya, misalkan ada musola, ada toilet, tentu ada loket untuk kita membeli tiket, terus ada kios-kios, tempat makan dan sebagainya. Oke, itulah sekitar tentang terminal ya. Setelah terminal ada apa lagi? Ada stasiun. Nah, di Jakarta ada berapa stasiun? Ada banyak banget ya. Ada stasiun kereta api dulu nih ya, stasiun kereta api, ada stasiun Senen, stasiun Manggarai, ada stasiun yang lain-lainnya, ada stasiun-stasiun kecil lainnya gitu. Kalau untuk stasiun besar ini stasiun untuk antar kota ya. Kalau kita mau ke luar kota Jakarta yang jauh-jauh ya, antar provinsi, misalkan ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ke Jogja, ke Jawa Timur, ke Bandung gitu ya, itu udah harus menggunakan melalui stasiun-stasiun besar ya, yaitu stasiun di Jakarta ada stasiun Pasar Senen, dan satu lagi adalah stasiun Manggarai ya, bukan Manggarai, Gambir ya, stasiun Gambir sama stasiun Pasar Senen. Itu untuk kita kalau mau keluar kota, keluar provinsi ya. Tapi kalau masih ke wilayah Jakarta atau kota-kota yang dekat-dekat, misalkan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, itu masih bisa masih bisa dari stasiun-stasiun lainnya ya. Kita bisa naik, yang biasa kita naik komuter line atau KRL, itu dari stasiun-stasiun yang lain masih bisa, misalkan stasiun Duku Atas, stasiun Sudirman, stasiun Kemayoran, stasiun Raja Wali dan sebagainya ya. Itu stasiun-stasiun kecil di Jakarta untuk keberangkatan antar kota ya, bukan antar kota, untuk keberangkatan di sekitar kota Jakarta aja lah gitu ya, di sekitar kota Jakarta, atau masih ke Bekasi, Depok, Tangerang masih bisa. Terus di Jakarta selain kereta sekarang juga udah ada MRT, ada LRT juga. MRT itu Mass Rapid Transit, LRT itu Light Rapid Transit. Nah, kalau lebih seru lagi kita belajar sambil benar-benar datang langsung ya ke sini ya, MRT, ke LRT,
naik komuter line, kita jalan-jalan. Sayangnya saat ini kita belum bisa jalan-jalan dengan bebas, bahkan kita sekolah masih belajar dari rumah. Ya semoga nanti kalau ada waktu, kita ada kesempatan, kita jalan-jalan satu kelas ya, kita studi tour ya, jalan-jalan sambil belajar tentang kendaraan publik, transportasi publik di Jakarta. Beruntung banget deh di Jakarta karena semua serba ada, semua serba bagus, yang fasilitasnya lengkap, kendaraannya gitu ya, nggak bingung kalau mau kemana-mana, pasti nggak bingung kalau di Jakarta. Terus halte, terminal, stasiun udah, apalagi ya, oh ya ada fakta-fakta menarik juga tuh tentang MRT dan LRT Jakarta. Nah kamu bisa cari informasinya sendiri ya, boleh cari informasi sebanyak mungkin dari tempat lain, dari YouTube, dari Google, dari web dan sebagainya ya, dari buku apalagi. Oke, selanjutnya ada bandara. Bandara itu, atau airport ya bahasa Inggrisnya, tempat terminalnya pesawat lah gitu ya, untuk transportasi jalur udara ya, jalur udara. Kalau kamu pernah ke bandara mana? Kalau di Jakarta, ada berapa bandara di Jakarta? Ada 2. Yang pertama adalah Bandara Halim Perdana Kusuma. Yang kedua adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terus bedanya apa nih? Kalau Bandara Halim itu khusus untuk wilayah nasional aja ya, untuk wilayah yang ada di Indonesia aja. Kalau masih wilayah Indonesia, kita bisa naik di Soekarno-Hatta, bisa naik dari Halim. Tapi kalau kita mau ke luar negeri, mau keluar Indonesia, itu harus dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Itu ya, jadi ada perbedaannya. Kalau Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini letaknya di wilayah, walaupun masuk daftar daftar fasilitas transportasi publik Jakarta, tapi wilayahnya itu bukan di Jakarta sebenarnya, tapi masuk wilayah Banten, adanya di Tangerang. Tangerang itu masuknya di Banten. Kalau Halim ini benar-benar ada di Jakarta, yaitu ada di Halim ya, ada di Halim, Jakarta Timur letaknya. Tapi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dulu itu adanya di Jakarta, adanya di Kemayoran. Dulu Bandara Internasional pernah ada di wilayah Jakarta, tepatnya di Kemayoran dengan nama Kemayoran International Airport. Setelah dipindahkan ke Tangerang, namanya berubah jadi Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nih, ada fakta menarik nih, disimak ya. Tahukah kamu, Bandara Kemayoran merupakan bandara internasional pertama yang ada di Indonesia loh. Di masanya, landasan pacu bandara ini dapat didarati oleh pesawat sekelas Airbus A300 atau A300. Di samping itu, bandara internasional ini juga pernah muncul dalam pertualangan serial animasi Tintin episode ke-22. Semakin meningkatnya frekuensi penerbangan membuat bandara ini ditutup pada tanggal 31 Maret 1985 dan seluruh aktivitasnya dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi Bandara Soekarno-Hatta ini sudah disiapkan untuk menyambut ketika Bandara Kemayoran sudah ditutup. Bandara Kemayoran ditutup pada tahun 1985. Pun Bandara Soekarno-Hatta juga baru diresmikan pada tahun yang sama, yaitu tahun 1985. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang fasilitas kendaraan umum atau transportasi publik jalur darat, jalur udara, dan ada juga jalur air, yaitu pelabuhan. Ya, jadi kalau untuk bandara itu khusus pesawat, jalur udara. Terus di jalur darat ada kereta, stasiun ya tempatnya. Terus ada terminal untuk bis dan angkot gitu. Terus ada halte untuk bis Transjakarta. Terus untuk perairan namanya pelabuhan. Nah, itu khusus untuk kapal-kapal laut ya. Pelabuhan di Jakarta ada apa aja sih? Nah, yang paling terkenal adalah Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, fakta menarik tentang Pelabuhan Sunda Kelapa ini sudah menjadi pelabuhan yang paling sibuk di dunia. Bahkan jadi tempat singgahnya para pedagang internasional zaman dulu. Dari zaman kerajaan, zaman penjajahan, nah itu terkenal sekali Pelabuhan Sunda Kelapa. Makanya di situ terjadi banyak pertukaran budaya, terus ada pencampuran budaya etnis dari bangsa Tionghoa atau Cina, India, terus Eropa, ada Portugis, Belanda, terus ada India, Arab, dan sebagainya. Jadi Indonesia ini berkembang juga tuh gara-gara perdagangannya gitu. Makanya ada banyak sekali pencampuran budaya-budaya di Indonesia juga.
terus jadi tempat untuk penyebaran agama di Indonesia juga tuh saat itu. Makanya ada agama Hindu, agama Buddha, agama Islam di Indonesia, termasuk agama Kristen juga ya gitu, dari bangsa Eropa. Terus sedangkan transportasi Sunda Kelapa sekarang sih sudah tidak begitu aktif ya, karena sekarang menjadi situs museum ya, jadi situs budaya gitu di Indonesia, khususnya di Jakarta. Nah, sedangkan Tanjung Priok masih sangat aktif sampai sekarang untuk kegiatan-kegiatannya ya, kegiatan untuk jalur transportasi, untuk keberangkatan kapal-kapal, jadi tempat untuk ekspor dan impor barang yang besar-besar gitu. Kemudian tempat untuk singgahnya kapal ya, perbaikan kapal, untuk isi bahan bakar kapal dan sebagainya. Nah, masih banyak lagi sebenarnya fakta-fakta menarik tentang transportasi publik di Jakarta. Ya, tadi kan kita sudah bahas bahwa Jakarta ini sudah banyak prestasi yang sampai tingkat internasional. Nah, kita ini sebagai warga Jakarta juga harus bisa internasional juga. Apanya? Prestasinya. Nah, salah satu cara supaya kita bisa sampai internasional, prestasinya, terus pokoknya pencapaiannya supaya kita bisa sampai internasional, kita juga harus bisa mengembangkan diri kita. Salah satunya adalah dengan mengembangkan bahasa. Nah, bahasa internasional adalah bahasa apa? Bahasa Inggris. Jadi, kita juga harus bisa berbahasa Inggris ya. Ya, sekarang yuk kita belajar bahasa Inggris. Nah, ini dia buku Bapak ya. Buka bukunya, halaman bab 9, halaman 67. Halaman 67. Nah, ini kan ada bagian menceritakan pengalaman berkunjung ke fasilitas umum di Jakarta. Nah, tadi kan ngomong-ngomong kita lagi bahas tentang internasional ya. Kita bahas tentang internasional, yaitu Jakarta dapat penghargaan sebagai kota dengan kemajuan transportasinya gitu ya, terbaik di dunia. Karena berkesinambungan, berkelanjutan ya, atau sustainable tadi ya. Nah, kita sebagai warganya tidak boleh kalah nih kualitasnya. Kita juga harus go internasional. Supaya warga Jakarta bisa bersaing di tingkat internasional, kita juga harus mahir berbahasa internasional, yaitu berbahasa Inggris. Okay, now we learn about English. Open your book, page on 68. Buka buku kamu halaman 68. Okay, I would like to read for you about one day trip with my parents. One day trip with my parents. On January 12, 2019, my parents and I went to Kebun Raya Bogor. We took the commuter line from Depok Baru station. We took public transportation to the station. After arriving the station, we bought a ticket at the counter. We entered the platform and waited for the train. I was very excited because it was my first time traveling with the commuter line. At the station, I saw many people who also take the commuter line. I'm very happy and still notice the platform gap with the train. Nah, selanjutnya, you should translate this text. You have to write the story about your experience. Go to the public place, maybe airport, station, or etc. Okay? Good luck. See you on next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, share, dan like ya. Thank you. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan selalu.